Halo, selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya mohon maaf karena videonya telat, jadi hari ini hari Sabtu, jadi mumpung saya libur, jadi saya ada waktu buat video. Nah, di video kali ini saya bakalan bahas besaran pendapatan PMI di Polandia. Disimak teman-teman ya, lebih baik ditonton sampai habis supaya teman-teman dapat informasi yang utuh. Oke? Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton video saya yang sebelumnya, di sana saya bahas karir saya dari tempat kerja saya yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dan di sana saya juga bahas tentang gaji saya ya. Jadi di tempat kerja yang saya yang pertama itu saya ada gaji pokok, yang kedua juga ada gaji pokok, dan yang ketiga juga ada gaji pokok. Sekarang pertanyaannya begini, apakah teman-teman yang ada di Polandia sekarang, teman-teman PMI yang kerja di pabrik juga punya gaji pokok? Jawabannya tidak. Dan kenapa mereka nggak punya gaji pokok? Saya nggak tahu. Karena kebanyakan yang saya dengar teman-teman di sini PMI gajinya itu semua per jam ya. Apakah ada yang bisa punya gaji pokok? Mungkin ada ya, kalau teman-teman punya skill ya. Nggak di semua sektor. Seumpama teman-teman bekerja di hotel pasti ada gaji pokoknya, di kantoran gitu pasti ada gaji pokoknya, di restoran gitu juga pasti ada gaji pokoknya. Kalau teman-teman kerja di pabrik itu memang rata-rata gajinya per jam di sini. Terus berapa sebenarnya gaji kalau kita kerja di pabrik? Gaji di Poland itu bervariasi loh ya teman-teman ya. Ada yang 10 zloty, ada yang 11 zloty, ada yang 11,50, ada yang 12, 12,50, 12,75 sampai 13 dan 14 juga ada. Semua tergantung agensinya teman-teman dan basic skill yang teman-teman bawa. Oke? Juga tergantung pabrik apa dan di mana teman-teman bekerja. Jadi tidak semua sama, bervariasi semuanya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena masing-masing agensi, masing-masing pabrik mereka punya regulasi yang berbeda. Jadi gaji di sini itu tidak menentu. Kalau dulu itu benar ada yang terima gaji di seperti 5 juta gitu ada. Di bawah 5 juta rupiah juga ada. Itu dulu ya. Itu teman-teman yang cerita ke saya. Teman-teman yang pernah dapat gaji 5 juta itu ada. Teman-teman yang pernah dapat gaji cuma 3 juta itu juga ada. Itu bukan hoax, itu beneran. Dan teman-teman yang terima gaji di atas itu juga ada. Sekarang kembali lagi semua tergantung agensinya teman-teman dan skill yang teman-teman bawa juga. Makanya di video-video saya sebelumnya juga saya pernah bahas gimana caranya langkah-langkah awal menjadi PMI itu. Mental teman-teman harus kuat. Di sini bahasa Inggris betul tidak dipakai, tetapi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris. Jadi seumpama ada yang tidak cocok, teman-teman bisa argumen dengan agensinya. Begitu teman-teman ya. Jadi berapa mas gaji PMI di Polandia? Sekali lagi gajinya bervariasi. Semua tergantung skill yang teman-teman bawa dan agensi dan pekerjaan yang teman-teman geluti, semua tergantung itu ya. Terus ada juga teman-teman yang nanya, kalau sebulan itu dapat berapa mas? Ya itu kembali lagi juga ke sana. Nanti begini teman-teman ya, kalau teman-teman anggaplah dapat 13 zloty ya per jam. Terus teman-teman 1 bulan kerjanya 200 jam. Nah teman-teman tinggal kalikan aja itu. 13 zloty kali 200 jam itu dapatnya berapa. Nanti kalau teman-teman mau tahu berapa rupiahnya, teman-teman tinggal tulis aja di Google zloty ke IDR atau PLN to IDR gitu. Nanti teman-teman tinggal tulis aja di sana. Sorry banget ya teman-teman ya.
Saya nggak bisa ngedit video gitu, nggak bisa, karena saya nggak paham itu masalah editan. Jadi teman-teman cek aja sendiri ya. Jadi di Google teman-teman tulis PLN to IDR itu berapa, nanti akan keluar gininya. Ada gininya, karena apa namanya, kalau saya bilang nominalnya 11 juta, 10 juta itu kadang-kadang nggak sinkron, karena tahu sendiri kan apa mata uang asing itu naik turun, ada grafiknya begitu teman-teman. Terus kalau kira-kira dapat nggak 12 juta 13 juta, sekali lagi semuanya itu tergantung jenis pekerjaannya teman-teman ya, ke sana ya. Jadi kalau saya ditanyain apa dapat 10 juta 12 juta 13 juta, mungkin dapat ya, mungkin dapat, bisa 13 juta itu bisa dapat. Tapi hati-hati juga teman-teman kalau ada apa yang menawarkan ke teman-teman ke Polandia dengan gaji 20 juta. Nah, itu teman-teman wajib tidak percaya. Jadi jangan percaya dengan gaji yang seumpama 20 juta gitu. Itu ketinggian ya. Apa logika aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ke Poland terus apa namanya punya gaji pekerjaannya bungkusin daging, gajinya 20 juta, motongin ayam, bungkusin ikan daging ayam gitu dengan gaji 20 juta, kan nggak masuk akal ya gajinya ya, karena itu non skill hitungannya ya. 20 juta itu nggak masuk akal gajinya kalau di Polandia. Terus yang perlu teman-teman perhatikan juga, teman-teman kan terima permit nih, nah di permit itu kan kadang-kadang ditulis 17,80 atau 17, sekian lah. Itu bukan gaji pokok teman-teman ya. Teman-teman harus waspada di sini. Itu bukan gaji pokok per jam. Kadang-kadang agensi itu juga ngeselin, maksudnya dia nggak mau nggak mau jelasin ke kandidatnya gitu. Itu sebenarnya 17 zloty itu yang dimaksud sudah net apa masih bruto. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Di permit itu kan tertera 17, sekian. Jadi itu sebenarnya masih bruto. Oke, bruto ya, belum neto. Bruto itu artinya masih kotor, belum dibayarkan pajak, belum dibayarkan ini itu segala macam, dan bersihnya teman-teman paling ya terima 10, 11, 12, 13, sekali lagi tergantung agensinya. Oke. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan itu 17 itu yang perlu diingat ya, 17 zloty itu masih kotor. Jadi kalau teman-teman kerja ke Poland hanya dengan skill yang pas-pasan, itu 17 zloty itu impossible ya. Nggak bakalan dapat, kecuali ya teman-teman memang nggak dijelasin sama agensinya. Begitu teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman itu diperjelas lagi sama PT-PT-nya, sama agensinya, ditanyain, ini beneran 17 nggak? Apa masih ada potongan segala macam? Karena kadang-kadang agensi atau PT itu dia nggak kurang jelas gitu loh, kurang jelas nanyanya ke agensi yang di sini. Tapi sekali lagi ini namanya marketing ya, trik marketing kan memang begitu ya. Jadi gajinya dibesar-besarin padahal nggak nyampe segitu. Jadi trik marketing aja sih di sana ya. Buat teman-teman waspada aja. Terus banyak bertanya ke teman-teman yang lain, baik teman-teman yang sudah di Poland, teman-teman tanyain gaji di sini bener nggak segitu, ditanyain begitu loh. Jadi supaya teman-teman sampai di sini nggak kaget nanti kok katanya dapat 17, kok toto sampai di sini dapat cuma 13, begitu kemana 4 zlotynya, biar nggak begitu nanti. Terus saya juga mau kasih tahu teman-teman di sini tentang terus selanjutnya itu ada juga yang nanya masalah kenaikan gaji. Kira-kira kenaikan gaji itu ada nggak di Polandia? Jadi ada ya, kenaikan gaji itu pasti ada di Polandia. Teman-teman sekarang yang sudah kerja di pabrik A gitu, teman-teman harus tunjukin kinerja, beradaptasi dengan cepat, terus kinerja kita bagus gitu, itu pasti ada kenaikan.
bagus-bagus lagi kalau teman-teman bisa ngambil perhatiannya si mandor atau si manajernya, seumpama majikan gitu lah, anggaplah begitu ya. Sampai teman-teman tuh dianggap, wah ini orang ini harus kerja nih, nggak boleh libur dia nih, karena orang ini pinter, kerjanya cepet. Nah di sana teman-teman bisa negosiasi masalah gaji, pasti ada kenaikan nanti di sana. Terus teman-teman yang suka gerombolan di sini ya, di Poland ya, gerombolan itu yang saya maksud kan ada yang satu pindah, yang lainnya ngekor gitu. Nah itu teman-teman juga mesti waspada. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa kali ya, ini pengalaman saya loh ya, saya juga nggak bukan cerita orang lain, tapi ini pengalaman ya. Saya pernah bantu orang cari kerja, akhirnya saya taruh, anggaplah pabrik A ya, pabrik A. Saya taruh di sana berapa orang, 5 orang lah, anggaplah begitu ya. Saya tanyain gajinya sama bosnya, ini kamu gaji orang di sini berapa? Saya kasih gaji 13 zloty per jam. Oke, 13 zloty. Terus rumah gimana? Gratis. Oke. Akhirnya saya bawa anak-anak situ, kamu kerja di sini gajinya segini. Dengan yang dikasih sama si bos itu kan, sama yang punya perusahaan itu. Bulan pertama mereka dapat gaji yang sama. Dan bulan kedua temennya yang satu ini, yang let's say dia itu leader gitu, yang paling bisa bahasa Inggris ya, dia mungkin nggak tahu ngomong apa sama bosnya. Akhirnya setiap gajian itu si leadernya yang ngasih gaji ke teman-teman di belakang, di bawahnya itu. Jadi yang harusnya gaji 13 zloty itu ditilep sama leadernya, harusnya 13 zloty tapi dikasih gaji cuma 11 zloty, yang 2 zlotynya ditilep. Terus uang rumah yang harusnya dibayarin juga ditilep. Jadi teman-teman yang suka gerombolan lebih baik hati-hati sama temannya. Di sini itu kita nggak tahu mana teman mana lawan ya. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan masalah tapi lebih baik teman-teman hati-hati sama teman sendiri pun ya. Karena banyak di sini yang saya dengar, Pak saya di ini sama teman saya sendiri, padahal sekarang ini dekat sama si ini dekat si A, si B dan segala macam. Jadi cerita-cerita yang begitu itu saya sudah dengar. Bukan masalah saya mau ikut campur, itu masalah kalian. Tetapi lebih baik teman-teman hati-hati. Oke. Terus selanjutnya, ini anjing saya ribut lagi. Terus selanjutnya saya bakalan bahas tentang rumah. Karena di sini kan rumah itu kadang-kadang free, ada yang free, ada juga yang harus berbayar. Lupa kenapa begitu? Ya tergantung pabriknya juga, tergantung agensinya juga. Apakah semuanya harus berbayar sekarang, Pak? Sekali lagi semua tergantung agensi dan pabriknya ya. Ada yang sekarang disuruh bayar, kita gini rumah disuruh bayar. Loh kenapa bisa begitu? Setelah pandemi ini kan kita krisis di sini, orang Poland ini krisis. Sekarang itu rumah disuruh bayar. Terus listrik itu kadang-kadang bayar. Tapi kalau musim panas begini agak ringan sih bayarnya, palingnya 300 zloty, 200, 300, 400 itu udah maksimal banget. Tapi nanti kalau pas musim dingin itu biasanya biayanya lebih naik sedikit karena ada biaya gas ya, gas pemanas ruangan itu. Jadi begitu teman-teman ya tentang gaji di Polandia. Kalau teman-teman yang nanya saya lagi masalah gaji, berapa sih sebenarnya gaji di Polandia? Gaji di Polandia itu bervariasi. Ada yang 10 zloty, 11 zloty, 12 zloty, 13 zloty, 14 zloty juga ada. Bagaimana dengan yang punya skill? Ya itu lain lagi masalahnya. Jadi semua tergantung perusahaan dan juga agensi. Dan kalau ada yang mau kasih gaji di Poland itu 20 juta, itu teman-teman lebih baik mundur alon-alon. Itu tidak benar ya. Terus teman-teman juga di sini begini, teman-teman kalau mau gak dapat gaji bagus di Poland itu begini. Karena dulu itu banyak banget yang bermasalah ya. Yang komplain, yang nanya ke saya, kok gaji di sini begini, gaji banyak yang mengeluh begitu ya.
Ternyata setelah saya selidiki, saya tanyain gitu, satu begini masalahnya. Teman-teman PMI yang ke Poland itu, satu, tidak punya skill. Oke, tidak punya skill. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris tidak bisa, apalagi bahasa Poland. Terus yang ketiga, bekerjanya sangat lambat. Sudah tiga ini sudah komplit lah ini ya. Sudah nggak bisa kerja, bahasa nggak bisa. Terus banyak tingkah yang saya maksud itu nggak bisa kerja tapi minta gaji besar. Siapa yang bisa ngasih? Kadang-kadang itu juga masalahnya. Jadi itu juga jadi masalah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain tapi minta gaji besar. Nah kadang-kadang itu juga jadi masalah teman-teman. Nah kalau teman-teman punya skill tapi bahasanya kurang, kan balance. Atau tidak punya skill, bahasanya bagus, juga balance. Jadi nggak pelangap-longo gitu loh, nggak pelangap-longo begitu. Jadi kalau sudah nggak bisa kerja, nggak tahu apa-apa tapi minta gaji besar, itu kadang-kadang pemicu gaji teman-teman bisa kecil. Oke. Jadi teman-teman, video-video yang saya share ke teman-teman itu lebih baik ditonton sampai habis supaya teman-teman nggak salah informasi. Jadi utuh yang saya dapat, utuh informasi yang teman-teman dapat. Oke. Jadi terima kasih teman-teman video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.